Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala SMK Bustanu Falah Bapak Sugito Eskom. Yang saya hormati pula pengajar praktik dari CGP Angkatan 9, beliau Pak Irwan Fauzi Asbari. Bapak Kepala SMK Bustanu Falah, kepada beliau Bapak Sugito Eskom dihaturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Irwan Fauzi selaku pendamping guru penggerak khususnya di SMK Bustanu Falah. Yang saya hormati Ibu Farida sebagai calon guru penggerak, dan juga yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Kepala Program yang hari ini bisa hadir dalam rangkaian acara diskusi visi dan prakarsa calon guru penggerak tahun 2023 angkatan ke-9. Pertama, marilah kita berdoa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat taufik hidayah kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa hadir dalam keadaan sehat dalam rangkaian acara yang baik yang sangat memberikan manfaat untuk kita semua, yaitu diskusi visi dan prakarsa perubahan tentu dari peserta calon guru penggerak. Dua kalinya selawat salam serta tetap penyembah putra kepada Junjungan besar Muhammad SAW. Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Kepala Program yang saya hormati, tentu ini menjadi hal yang positif untuk sekolah. Beliau Ibu Farida hari ini diterima sebagai calon guru penggerak angkatan ke-9. Tentu harapannya ini bisa memberikan dampak positif yang baik untuk perkembangan SMK, tentunya dalam peningkatan kompetensi guru. Nah, ini harapannya bisa memotivasi kita Bapak Ibu untuk bisa lebih baik, lebih termotivasi untuk peningkatan kompetensi. Tentu program calon guru penggerak ini adalah program yang sangat diharapkan bisa diterima oleh seluruh sekolah dan dapat diikuti oleh seluruh tenaga pendidik. Harapannya apa? Dengan calon guru penggerak ini mampu meningkatkan kualitas dari pembelajaran di sekolah, dan guru penggerak bisa memberikan banyak ilmu baru, mentransfer ilmu yang didapat dari pendidikan selama 3 bulan 6 bulan kepada Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Nah, sesuai dengan kegiatan hari ini yaitu diskusi visi, tentu harapan saya visi dari calon guru penggerak ini juga merujuk pada visi misi sekolah. Dan tentu tidak hanya calon guru penggerak saja yang memiliki visi misi, tetapi Bapak Ibu sebagai wakil kepala sekolah, kepala program juga harus memiliki visi misi. Karena dengan visi misi itu kita memiliki arah dan tujuan untuk mencapai dari sebuah tujuan pendidikan. Nah, kita juga memahami visi kita juga merujuk pada visi misi pondok pesantren, sehingga nanti ini saling berkaitan, saling mendukung program-program yang kita rencanakan. Jadi harapannya visi misi ini benar-benar bisa menerjemahkan dari visi misi SMK. Kita visi misi SMK sudah jelas, jadi mewujudkan sekolah yang berkualitas, terampil, dan berkarakter, berlandaskan nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah.
Jadi Bapak Ibu juga harus paham, harus bisa memahami itu, sehingga dalam menyusun visi misi secara personal itu kita tahu tujuannya sekolah, ya sekolah yang berkualitas. Tujuan sekolah, sekolah yang terampil. Tujuan sekolah, sekolah yang berkarakter. Berkarakternya masih ditambahi, yaitu berkarakter berlandaskan nilai Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini jangan sampai kita keluar dari itu, sehingga harapannya nanti Bapak Ibu tidak hanya Bu Farida sebagai calon CGP, tetapi kita semua memiliki visi yang sama, memiliki visi personal yang sama, yaitu sama-sama merujuk pada visi-visi sekolah. Sehingga kemarin saya mencoba Pak Irwan Fauzi menyampaikan guru kita harus berkarakter, juga berilmu, juga berkarya. Harapannya apa? Harapannya bisa menghasilkan siswa yang berakhlak, gak berilmu juga berkarya. Nah, ini yang sedikit bisa saya berbagi dengan semua. Ya, ayo kita tata. Ini Bu Farida sudah membuka pintu sebagai calon guru penggerak yang pertama, kemudian dibukakan pintu kedua oleh Bapak Haji Murdiono sebagai calon guru penggerak di gelombang berikutnya. Nah, ini harapannya di Kaprodi Wakil Kepala Sekolah juga bisa mengikuti jejak beliau. Tentu semuanya untuk kebaikan keluarga, bukan untuk saya secara pribadi. Saya juga mengucapkan terima kasih Pak Irwan Fauzi selaku pendamping yang sudah begitu banyak meluangkan waktu, pikiran, tenaga untuk membantu kami meningkatkan kualitas pendidikan di SMK kami, tentu melalui Bu Farida. Dan saya juga titip Bu Farida selaku penggerak harus bisa mentransfer ilmu ke teman-teman. Ini penting. Jadi kita punya kewajiban berbagi ilmu yang kita dapat yang positif kita harus sampaikan kepada teman-teman. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya titip juga bagaimana Pak Irwan bisa memotivasi teman-teman yang ada di sini. Ini Bapak Ibu, Pak Irwan ini guru penggerak angkatan berapa? Angkatan ketiga. Jadi beliau ini guru penggerak angkatan ketiga, sekarang ini angkatan ke-9. Berarti beliau ini levelnya ini sudah level tinggi gitu. Dan dari 9 ke 3 melewati 3 gelombang. Dan beliau juga terpilih sebagai guru penggerak pendamping. Jadi prosesnya jadi guru penggerak pendamping masih ada ujian lagi Pak, sehingga mendapat surat tugas untuk pendampingan calon guru penggerak pada gelombang-gelombang berikutnya. Ya, alhamdulillah ini beliau ininya sangat banyak sekali, nanti bisa berbagi ke teman-teman Kaprodi khususnya untuk membangun semangat spirit kita untuk terus belajar. Kalau kita tidak belajar, ya kita akan tertinggal dengan siswanya. Teknologi semakin berkembang, kita tidak mau belajar, hanya puas dengan ilmu yang kita miliki, ya sulit. Akhirnya wujud dari visi sekolah yang akan sulit tercapai. Nah gitu. Itu Bapak Ibu yang saya hormati, yang sedikit saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap. Tentu ini untuk perbaikan kita bersama. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah serta Rusmanul Falah, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Kepala Program, Kepala Bidang, dan Bapak Ibu Dewan Guru yang sangat saya hormati. Selanjutnya saya hormati Ibu Farida selaku calon guru penggerak angkatan 9. Alhamdulillah.
Alhamdulillah, wasyukurillah, walhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Pada hari ini saya dapat dengan lancar melaksanakan kegiatan PI, bersilaturahmi dengan Bapak dan Ibu. Semuanya adalah atas rahmat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala, kegiatan ini tidak akan pernah bisa terlaksana. Yang kedua, sholawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kehadiran baginda besar Nabi Muhammad SAW yang nanti kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat. Bapak dan Ibu, saya merasa sangat bangga sekali bisa hadir di ruangan aula yang sangat luar biasa ini. Ini adalah momen yang sangat langka, yang sangat luar biasa. Bapak dan Ibu, saya ucapkan terima kasih khususnya kepada Bapak Kepala Sekolah telah bersedia berkenan memberikan ruang kepada kami, Ibu Farida dan saya sebagai pengajar praktek untuk melaksanakan salah satu poin pendampingan individu 2. Karena tanpa izin dari Bapak Kepala Sekolah juga kegiatan ini akan sulit dilaksanakan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bapak. Mohon izin terkait dengan arahan dari Bapak Kepala Sekolah terkait dengan kalau saya menangkapnya itu adalah pembelajar sepanjang hayat. Bapak dan Ibu, ketika saya meneliti CGP Angkatan 3, mohon izin sedikit cerita pengalaman. Posisi saya adalah masih sebagai guru sopan, guru honorer. Kala itu gaji saya hanya sekitar 200.000. Tapi melihat berbagai macam referensi literatur bahwa literatur saya yang saya pegang adalah siapa yang terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Siapa yang stagnan, yang tidak mau belajar, maka dia akan menjadi pemilik masa lalu. Jadi tidak ada proses, tidak ada perkembangan, tidak ada tujuan. Dia hanya stagnan berjalan di tempat. Yang kedua, saya mengutip hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW bahwa manusia hidup itu belajar mulai dari dia dilahirkan sampai dengan dia di liang lahat. Jadi kedua poin itu menjadi bekal saya untuk terus meningkatkan kompetensi diri, memberikan dampak yang terbaik khususnya bagi murid-murid saya di sekolah. Dengan mengikuti program guru penggerak Angkatan 3 itu sangat luar biasa Bapak Ibu. Banyak sekali pengorbanan, banyak sekali waktu yang harus dicurahkan. Tapi alhamdulillah hari ini pemerintah tidak menutup mata kepada kami-kami yang sudah melaksanakan PGP, yang sudah lulus PGP. Contohnya saya sendiri, kemarin saya sudah share ke Bu Farida, saya diberikan afirmasi PPG dalam jabatan Bapak dan Ibu. Saya tidak dibebani mengikuti diklat. Saya diberikan afirmasi mengikuti tes awal dan tes akhir. Saya tidak dipersulit karena nilai dari diklat PGP ini sungguh sangat luar biasa. Kemarin juga saya share filenya ke Bu Farida terkait dengan 3 laporan PPG dalam jabatan. Saya hanya membuat 3 laporan Bapak dan Ibu. Laporan itu pun terkait dengan proses saya mengikuti buku penggerak. Tidak mencari lagi, datanya sudah ada di LMS. Tinggal saya membuat sebuah makalah, saya unggah di LMS-nya PPG dalam jabatan. Dan alhamdulillah itu sudah terlaksana. Banyak rekan-rekan saya juga yang sudah mendapatkan kesempatan mengikuti PPG lebih awal. Jadi itu salah satu dari kompensasi yang diberikan pemerintah pusat terkait dengan perjuangan Bapak Ibu guru yang bersedia mengikuti program pendidikan guru penggerak. Karena di dalam program pendidikan guru penggerak ini kita, saya dan Bu Farida menyelami berbagai macam pemahaman materi yang sangat memberikan dampak luar biasa terhadap ekosistem pembelajaran di kelas. Dan selanjutnya
apa yang nanti akan disampaikan Bu Farida adalah terkait dengan bagaimana CGP membangun sebuah visi mandiri, visi internalnya untuk memberikan kontribusi pengabdian kepada sekolah dengan tujuan memberikan warna dari visi sekolah tersebut. Jadi dampaknya benar-benar sangat luar biasa. Oleh karena itu program pendidikan guru penggerak ini menjadi prioritas program unggulan dari pemerintah pusat. Dan sedikit informasi Bapak dan Ibu, di Angkatan 11 kemarin sudah muncul edaran pembukaan CGP dan pengajar praktek Angkatan 11. Kemarin di Angkatan 10 ditutup pengajar praktek, mungkin dilakukan evaluasi lagi terkait dengan kinerja pengajar praktek sehingga di Angkatan 11 dibuka kembali istilahnya formasi pengajar praktek. Karena apa? Kami di BPGB sebagai aktornya juga dievaluasi oleh BPGB. Bagaimana kami berkinerja, bagaimana kami melaksanakan tugas dengan sesuai prosedur, bagaimana kami membangun kolaborasi, semuanya itu diobservasi oleh panitia manefnya BPGB. Itu terkait dengan guru penggerak. Yang kedua, Bapak dan Ibu, mohon izin kegiatan PI 2 ini nanti sekiranya adalah kegiatan fasilitasi, yang mana di kegiatan fasilitasi ini yang pertama adalah merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah. Yang kedua, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Yang ketiga, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan oleh sekolah. Itu terkait dengan sesi fasilitasi. Mungkin itu Bapak Ibu yang sekiranya dapat kami sampaikan. Saya ingin menyampaikan ulang kembali kepada Bapak Kepala Sekolah. Saya sampaikan banyak-banyak terima kasih Bapak sudah memberikan kesempatan ruang untuk kegiatan ini dengan fasilitas yang luar biasa. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sesi selanjutnya adalah diseminasi. Pada sesi ini sebenarnya saya tidak bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu semua. Jadi lebih banyak kita pada siang hari ini atau pada pagi hari ini sharing Bapak Ibu ya. Sharing bagaimana kita merefleksikan diri kita selama menjadi guru di kelas. Nah, sebelum kita mulai materi, jadi saya punya ice breaking. Jadi saya ada ice breaking supaya Bapak Ibu lebih semangat lagi, lebih semangat. Jadi ini semua saya lihat generasi 20-an ke atas, Nah, monggo ini ada gambar, sudah siap? Siap. Jadi di sini terlihat ini. Satu gambar saja, nanti gambar kedua kita lanjut ke sesi berikut. Nah, gambar apa itu Bapak Ibu? Pohon. Kelihatannya pohon wajah. Ada pertanyaan. Jadi di poin 1, dapatkah Bapak Ibu menemukan wajah orang pada gambar tersebut? Ya. Kelihatannya iya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah berapa gambar wajah yang Bapak Ibu temukan pada gambar tersebut? Monggo. 7. Pak Ahmad dapat 7. 10. Oh, 7 dulu. 7 yang yang mana Bapak? 2 di bawah. Oke, kemudian berapa di atasnya, ada berapa? Di atasnya itu ada yang di bawah, ada yang ke atas. Oh ya, berarti 4. Kemudian 5, 6, 7, 8. 4 tambah 3, 7. 9. Oh yang kelihatan 8. Pak Ajis bisa nemu 11. Ini dari mana? Ayo tambahnya yang mana? Tunjuk, ditunjuk Pak, boleh maju Pak, boleh maju, ditunjuk. 7. Ditunjuk pakai bookmaker saja. Mana? Kita hitung bersama-sama nih. 1, 2, 3, 4. Itu wajahnya bukan itu ya? Ayo, dia jadi 11.
Jadi 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu tadi kan sudah dihitung ya Bapak. Jadi 10. Bu Puji itu berapa? 10 kali kalimu. Oh 9. Nah, oke. Jadi Pak Safi itu berapa? 2 saja yang paling besar. Nah, jadi apakah intinya Bapak Ibu? Jadi intinya adalah bagaimanapun kita sebagai seorang guru tidak boleh memandang peserta didik itu hanya dari yang terlihat. Nah, kita harus bisa menyelami anak, menyelami karakteristik anak bagaimana untuk kita dapat memberikan perlakuan yang cocok untuk anak tersebut. Nah, satu soal sudah cukup membangkitkan semangat Bapak Ibu. Kemudian sekarang kita masuk kepada materi. Jadi kepada materi seri sebenarnya berkaitan dengan paradigma pemimpin pembelajaran dan visi guru penggerak sebagai prakarsa perubahan. Jadi di sini sebelum kita masuk pada materi, saya ingin menyampaikan beberapa kesepakatan kelas yang akan kita tempuh, kita sepakati pada hari ini. Jadi ada 5 poin. Yang pertama, seluruh peserta di sini, seluruh Bapak Ibu yang ada di ruangan ini memiliki kesempatan yang sama untuk berpendapat. Jadi seperti tadi Bapak Ibu semua memiliki kesempatan untuk mencoba untuk berpendapat dan berargumen. Kemudian yang kedua adalah mari kita di sini semua sama-sama saling berpikiran terbuka. Untuk apa? Untuk kemenangan pembelajaran kita di kelas terutama. Yang ketiga adalah berpendapat setelah dipersilakan. Yang keempat adalah berpartisipasi penuh. Jadi harapannya di sini adalah forum kita. Jadi kita sejenak melupakan persoalan di luar, tugas-tugas di luar kita lupakan. Kita fokuskan di sini untuk bagaimana kita mendapatkan materi sebanyak-banyaknya. Dan yang terakhir adalah mengikuti kegiatan ini dengan gembira. Pada pembahasan kali ini jadi ada 3 poin Bapak Ibu. Yang pertama kita akan berdiskusi tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kita tahu bahwa Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Indonesia. Betul. Kemudian yang kedua adalah nilai dan peran guru penggerak, dan yang ketiga adalah visi dari guru penggerak. Nah ini, mari kita refleksikan sejenak. Jadi saya siapkan ini dulu. Ada beberapa pertanyaan Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu merefleksikan pengalaman masa lalu. Jadi semasa Bapak Ibu menjadi siswa, Pak Rahmat mungkin masih teringat masa lalu ketika menjadi pelajar. Jadi pertanyaan yang pertama, pengalaman apa yang membuat Bapak Ibu saat ini menjadi rindu bersekolah? Itu coba diingat-ingat pengalaman apa di sekolah hingga Bapak Ibu sampai sekarang merasa aktif kok kepengen sekolah lagi. Di sekolah itu ternyata pengalamannya nilainya itu sangat-sangat mendalam untuk saya, kenangannya seperti itu. Adakah yang mau bercerita pengalaman apa yang sangat membuat Bapak Ibu ingin kembali ke sekolah, atau justru sebaliknya merasa trauma untuk kembali ke sekolah? Coba diingat-ingat. Adakah yang mau bercerita? Boleh monggo. Pak. Iya, satu. Oh, satu. Oh. Nanti kita maghrib baru selesai. Ada yang punya pengalaman? Misalkan saya dulu sangat senang di sekolah, ibu gurunya baik-baik. Nah, seperti itu. Pak Al ya, silakan Bu Puji. Ini karena memang baru lulus Pak, jadi masa sekolahnya masih teringat. Ayo Bu Puji, silakan. Mas, yang saya ingat di masa sekolah, kan saya dulu termasuk lumayan aktif ya di sekolah, aktif di pembelajaran juga dan aktif di organisasi OSIS. Mungkin yang saya rindukan organisasinya juga karena memiliki banyak teman baru. Terus saya juga sering ikut olimpiade. Nah, olimpiade itu yang akan bikin rindu, kok dulu ambis banget ya ikut olimpiade di sana meskipun belum pernah menang gitu. Terus lebih punya banyak waktu belajar
sama gurunya juga, nggak hanya di sekolah saja gitu. Apa? Ada lagi? Sudah sih, itu aja. Oke, terima kasih Bu Puji. Ada yang berpengalaman sama dengan Bu Puji, merasa rindu di sekolah karena terlibat aktif dalam lomba, dalam organisasi, dalam kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler seperti itu? Adakah lagi? Oh ya, ini pengalaman trauma apa pengalaman menyenangkan? Yang bikin rindu atau yang bikin trauma? Yang pasti pengalaman SMA itu sangat dirindukan. Apalagi kita sekolah di sekolah favorit. Yang pertama yang paling saya rindukan adalah mulai dari pertama masuk, kan saya bukan jalur prestasi akademik. Atlet nih Bapak atlet. Jadi apa ya? Pengalaman pertama masuk itu di sana dari sesama sekolah di SMP. Kok kamu bisa masuk sini? Padahal nggak ikut des, nggak ikut apa. Tapi ya udahlah, biarkan urusan mereka. Kemudian yang paling terkesan itu masuk di kelas olahraga, yang setiap harinya itu selalu dispen, tidak pernah mengikuti pelajaran. Dan pernah sempat 2 bulan tidak masuk sekolah karena dispen juga. Akhirnya waktu penjurusan dimasukkan kelas bahasa, saya sendiri dari teman satu kelas saya. Kemudian saya nangis-nangis ke wali kelas, nggak mau masuk kelas bahasa karena nggak punya teman. Akhirnya dimasukkan di kelas IPS bersama teman-teman yang super nakal. Kemudian dari intinya kayak kegiatan ekstra itu paling berkesan dan berharap di sekolah sini itu bisa membuat berkesan seperti waktu sekolah saya dulu. Intinya berharap sekolah ini selalu mendukung kegiatan ekstrakurikuler karena kita tahu anak SMK Buka ini paling suka kegiatan ekstra daripada harus pelajaran di kelas seperti itu. Sudah Mbak Ari cukup? Sudah. Terima kasih Bu Ari. Jadi dari Bu Ari sendiri langsung to the point, langsung menyampaikan bahwasanya anak-anak sekarang, terutama anak-anak di sekolah kita itu lebih senang kalau kegiatannya di luar pembelajaran, olahraga, kemudian seni-seni seperti itu, kemudian ada lagi, ada ekstra. Nah, 2 dari satu forum ini masih memiliki pengalaman yang membahagiakan sehingga membuat rindu di sekolah. Apakah Pak Ajis punya pengalaman yang membuat takut ke sekolah? Oh, Bapak Rahmat. Pak Rahmat. Oke, terima kasih. Saya dulu kan waktu sekolah ini adalah dengan postur yang kecil dan saya menjadi korban bullying. Yang pertama, bully yang pertama itu datang dari seorang guru yang menurut saya kurang kreatif juga dan sukanya adalah otoriter, apa yang diinginkan harus diikuti, sehingga waktu itu saya karena tidak bisa respon terhadap pelajaran beliau, tidak tahu apa yang saya lakukan, ini tiba-tiba saya dipukul. Dari awal itu maka bullying berikutnya terasa sekali. Bahkan saya sampai ada menumbuhkan empati dari teman dan guru-guru yang lain juga. Saking kerasnya bullying terhadap diri saya. Cuman waktu itu saya tidak menganggap itu adalah sebagai bullying ya. Tapi saya menganggap itu adalah sebagai sampingan saja, sahabat dua saja, yang mungkin saya bisa lebih baik dari waktu ke waktu. Dan alhamdulillah lulus SMP yang membuli saya. Selama SMP saya terbuli tadi, saya bisa masuk ke sekolah favorit lewat jalur tes. Jadi di situ timbul percaya diri yang luar biasa juga, dan
postur tidak bisa berubah, masih yang kecil di sekolah waktu itu. Tapi karena motivasi dan rasa senang yang luar biasa masuk sekolah favorit, akhirnya anak-anaknya merubah semuanya. Jadi mindset yang awalnya minder, jadi nanti tumbuh rasa percaya diri. Ini anak percaya diri penting untuk kita semuanya dalam belajar. Itu aja. Terima kasih Pak Rahmat. Jadi dari Pak Rahmat menyampaikan, Pak Rahmat itu berawal dari dibully, kemudian hingga tumbuh motivasi, percaya diri itu adalah salah satu kunci untuk belajar, seperti itu Pak. Ada lagi? Pak Aziz sepertinya masih mengingat-ingat pengalaman banyak. Monggo. Oke. Jadi ini kita sambil bernostalgia di masa sekolah. Silakan Pak Aziz. Karena saya anak teknik kan terkenal anaknya itu songong-songong. Karena itu saya itu komplotannya ya siswa-siswa yang agak lain dari yang lain. Karena waktu itu pengalaman saya waktu saya masih sekolah, kan sekolah saya itu di tengah sawah, Askar Pelangi kalau bilang. Itu motivasi yang pengalaman yang membuat rindu atau buat takut sih ya. Itu ada salah satu guru, tapi sekarang rekan soalnya saya jadi guru juga. Oh, saya tahu. Ya itu kan, itu hampir sama dengan Pak Rahmat. Itu juga mengejar saya, membuli saya, mengatakan saya itu tidak bisa lah, bodoh lah. Itu secara personal, secara keterangan itu di depan teman-teman saya. Karena waktu itu saya kelas 1 tidak memiliki passion di otomotif, bahkan saya tidak berminat sama sekali di dunia otomotif. Namun setelah saya melaksanakan PKL, PSB, itu saya mendapatkan jati diri saya di dunia otomotif sampai sekarang. Nah itu saya membuktikan kepada guru tersebut bahwasanya saya itu bisa walaupun dianggap remeh oleh guru tersebut. Guru tersebut bahkan tidak tidak menyangka saya bisa berprestasi waktu ada lomba itu LKS. Saya juara 3 se-kabupaten waktu LKS. Nah itu bahkan guru saya itu sampai memberi awards, ya penghargaan, tapi enggak sebanyak yang sekarang. Sampai bilang minta maaf ke saya. Bahkan sekarang orangnya juga masih ada. Dan itu saya masih teringat sampai sekarang. Dan itu menjadi pengalaman yang memotivasi saya untuk membuktikan bahwa diri saya ini bisa walaupun dianggap remeh. Nah itu mungkin pengalaman yang buruk bagi saya waktu SMK. Karena saya dulu juga tergolong anak yang nakal, anak yang bandel waktu sekolah. Sekolah itu bawaannya pancing mulut. Kalau istirahat itu pancing mulut. Ya memang saya karakternya kayak gini waktu sekolah, waktu ngajar. Tapi sudah saya ubah mindset saya bahwasanya pengalaman saya tidak untuk ditiru oleh tim saya. Itu saja. Oke, terima kasih Pak Aziz. Jadi kalau pengalamannya Pak Aziz ini berawal dari direndahkan, maksud saya di underestimate oleh guru atas kemampuannya, kemudian Pak Aziz bisa bangkit dari keterpurukan sehingga bisa berprestasi. Nah, dari kesekian cerita dan pengalaman Bapak Ibu, kita lanjut kepada pertanyaan berikutnya. Siapa sebenarnya yang sangat menginspirasi Bapak Ibu semuanya? Kira-kira siapa? Dari pengalaman ini, sosok guru yang menginspirasi Bapak Ibu hingga saat ini. Mungkin dari cara mengajarnya, cara beliau bagaimana memperlakukan siswa, mungkin dari kemampuan akademiknya. Saya mengidolakan guru ini sehingga saat ini saya seperti ini. Saya itu adalah contoh dari Bapak Ibu guru saya. Mungkin ada yang seperti itu Bapak Ibu. Monggo Pak Rahmat. Terima kasih. Ada yang terkesan pada diri saya. Dari seorang guru SMA. Ini bagi saya guru tidak harus pandai, tidak harus pintar secara akademik, tapi yang guru harus komunikatif
Ini penting untuk kita semuanya. Ini karena apa? Dengan modal komunikatif, dengan peserta didik itu akan membangkitkan semuanya anak-anak. Jadi kita dekat dengan anak-anak itu jauh lebih penting daripada kita pintar, tapi yang tak jauh dengan anak-anak. Itu aja. Terima kasih Pak Ahmad. Jadi intinya adalah kalau dari Pak Ahmad mengidolakan guru yang sangat komunikatif. Mungkin yang lain juga sama. Kita lanjut ke refleksi yang ketiga. Apakah pengalaman berkesan? Sudah pasti berkesan. Kalau tidak berkesan mungkin tidak akan diingat sampai saat ini. Nah, lanjut ke yang keempat. Jadi dari pengalaman Bapak Ibu, kemudian dari Bapak Ibu memiliki sosok guru yang menginspirasi, kira-kira apakah Bapak Ibu pernah menduplikasi dalam tanda kutip? Menduplikasi itu seperti apa? Jadi ketika saya di kelas, saya melihat Bapak Ibu, saya membayangkan Bapak Ibu guru yang saya idolakan itu untuk mengajar di kelas. Apakah Bapak Ibu guru seperti itu? Bapak Ibu seperti di sini? Pernahkah menduplikasi guru favoritnya Bapak Ibu di dalam kelas? Atau inilah jati diri saya sendiri, saya mengajar dengan cara saya sendiri? Apakah seperti itu? Cara sendiri. Sebagai yang melakukan apa yang dipakai guru saya yang paling menarik tetapi tidak untuk perlakuan yang terburuk tadi Bapak. Nah itu. Jadi Bapak Ibu, bagaimana kita menangani anak saat ini tidak bisa disamakan dengan bagaimana pengalaman kita pada masa sekolah di zaman lampau seperti itu. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi filosofi ini digagas atau didengungkan di masa dahulu ketika Ki Hajar Dewantara masih berjuang di dunia pendidikan. Yang pertama adalah pendidikan itu merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Jadi pendidikan dan pengajaran itu kalau Bapak Ibu tahu itu sudah pasti berbeda. Pendidikan dan pengajaran beda atau betul? Beda atau sama artinya kira-kira pendidikan, pengajaran? Beda. Bedanya kira-kira di mana Pak? kalau pendidikan lebih bagian Karakter. Nah, dia kurang lebih seperti itu. Jadi kalau pengajaran itu kita hanya sekedar memberikan materi. Harapannya ini bisa, yang B bisa, kemudian capaian pembelajaran ketiga harus bisa. Itu. Kalau pendidikan kita di dalamnya adalah memberikan karakter, memberikan penguatan karakter disertai dengan materi. Jadi pendidikan ini merupakan proses memanusiakan manusia, mewujudkan anak semerdeka-merdekanya. Kemudian yang kedua adalah pendidikan itu menuntun. Nah, mari kita sambil merefleksi diri di kelas. Jadi anak itu sudah memiliki karakteristik dan kemampuannya masing-masing. Pendidikan kenapa dikatakan menuntun? Jadi kita sebagai guru itu hanya bersifat berlaku di kelas itu sebagai fasilitator. Kalau memang anak ini tidak bisa ataupun tidak mengemari materi, kita tidak bisa memaksakan. Nah itu. Misalkan ya tadi. Jadi di akuntansi, anak ini bisa semua materi dilahap habis, dibabat habis kemampuannya. Tapi ketika masuk pada minggu teori, pelajaran matematika, pelajaran bahasa Indonesia, anak ini prestasinya, kemampuannya agak di bawah dari teman-temannya. Apakah itu yang harus disalahkan gurunya? Betul. Jadi karena pendidikan itu adalah menuntun anak memiliki kemampuannya masing-masing. Dia berarti mampu, lebih suka dalam bidang produktif. Kemudian untuk muatan dan kejuruan mungkin ada penyebab sehingga dia menjadi tidak sama dengan kemampuannya pada saat diproduktif. Jadi kita tidak bisa memaksakan anak Bapak Ibu. Pendidikan itu menuntun. Misalkan Pak Ahmad punya pengalaman, si A ini bisa mendesain, gambarnya bagus. Tapi ketika disuruh menjahit, ini kok mencong-mencong. Nah, itu. Kita memang sepakat sebagai guru sudah mengajarkan secara maksimal. Sudah pendampingannya sudah cukup, kemudian materinya juga sudah cukup. Tapi kalau anaknya tetap seperti itu, berarti kemampuannya memang dia ahlinya adalah di desain. Jadi
pendidikan itu adalah menuntun. Kita sebagai guru lah yang bertugas untuk mengarahkan peserta didik bagaimana peserta didik ini dapat menemukan bidangnya, menemukan minatnya, keahliannya. Kalau yang bukan minatnya kita tidak bisa memaksakan, ayo kamu harus bisa belajar jahit, jahitmu harus lurus. Tidak mungkin kita bisa memaksakan seperti itu. Di TKR, di TKR mungkin ada anak yang sampai sekarang tidak bisa membaca. Ada ya? Membaca, menulis tidak bisa. Menulis namanya sendiri juga tidak bisa. Tapi bisa jadi anak ini lebih mahir pada bagian praktek, bongkar mesin pinter, ganti uli pinter. Jadi bagaimanapun kita sudah berusaha, kita tetap kembali lagi ke kodratnya. Anak-anak itu sudah memiliki bawaan dan karakteristiknya masing-masing. Dan yang ketiga, setelah pendidikan yang menuntun, kemudian adalah menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Itu tadi yang saya sampaikan bahwasanya kita saat ini sebagai guru tidak bisa menyamakan metode pengajaran kita hari ini sesuai dengan pengalaman kita masa lampau. Jadi sudah tidak ada statement kayak zaman itu biar gak ini di hari ini. Ya, kadang kita sempatkan seperti itu, membanding-bandingkan dengan masa kita sekolah dulu. Zaman saya dulu ketika ada guru masuk itu anak-anak sudah takut. Saya zaman saya kok enggak. Jangan sampai terpecah seperti itu, karena anak zaman dulu dengan anak zaman sekarang sudah beda. Apalagi generasi saat ini, Gen Z, kita sebutnya dengan Gen Z atau Gen Z. Mereka sudah hidup dengan dibersamai oleh gadget. Semuanya maunya serba instan, serba cepat. Ada ChatGPT, apalagi sekarang seperti itu ada IA atau AI. Ya itu. Jadi sudah tidak bisa disamakan Bapak Ibu. Nah, kita sebagai guru kita harus bisa menyesuaikan pengajaran anak ini sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Mengajar anak di pedesaan, anak di Banyuwangi dengan pengalaman Bu Puji yang pernah mengajar PKL di Kota Malang sudah pasti jelas beda. Nah, sudah pasti jelas beda. Kalau di sini anaknya dipanggil jawabnya seperti itu. Kalau yang di Malang bisa jadi dipanggil lebih tertib juga bisa. Nah, jadi tidak bisa disamakan dengan pengalaman Bapak Ibu dimanapun tempatnya, karena anak sudah memiliki karakteristiknya masing-masing, menyesuaikan kodrat alam dan kodrat zaman. Lanjutnya adalah berhamba pada murid. Nah, maksudnya berhamba pada murid ini adalah bagaimana guru itu mampu memberikan pendidikan sesuai dengan kebutuhan murid, bukan kemauan guru. Berhamba pada murid. Ada bayangan kira-kira maksudnya berhamba pada murid seperti apa? Karakter murid bisa jadi seperti ini Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu tahu bahwasanya setiap anak memiliki gaya belajarnya masing-masing? Audio, kemudian ada lagi visual, dan kinestetik. Nah, salah satu contoh sederhananya, misalkan satu anak ini adalah jenis anak dengan gaya belajar audio. Nah, kita sebagai guru harus peka dengan anak seperti ini, karena kita pelatihannya anak-anak berhamba pada murid. Jadi kita harus peka. Kalau anak dengan jenis gaya belajar audio, berarti kira-kira duduknya di mana? Di depan, tengah, atau belakang? Audio itu bisa di depan, bisa di tengah. Oke. Kalau gurunya mengajarnya dengan suara yang lantang dari ujung belakang sana bisa terdengar, nggak apa-apa di belakang. Tuh. Tapi kalau suaranya kalem, bu gurunya kalem, ya berarti harusnya diletakkan di depan. Kemudian misalkan ada murid yang dia gaya belajarnya adalah visual. Jadi kemampuannya menangkap materi itu harus dari membaca, misalkan membaca atau tulisan di depan. Otomatis anak dengan gaya visual harusnya duduknya di depan, dekat papan tulis. Nah, jadi treatment seperti inilah yang harus kita lakukan. Itu merupakan salah satu wujud bagaimana kita berhamba pada sang anak. Jadi memenuhi kebutuhan anak. Kalau misalkan anak ini ternyata membaca agak sulit, ya kita bantu menjelaskan dengan secara lisan. Nah itu memang berat Bapak Ibu.
Jadi kalau dibayangkan untuk memperlakukan 1-2 anak masih ringan. Ketika ketemu dengan satu kelas inilah yang menjadi berat. Itulah yang memang harus kita mulai sekarang, mulai perlahan-lahan kita mulai berubah. Jadi pendidikan itu adalah berangkat pada murid. Ketemu anak yang 2 bulan nuakal misalkan di berbagai lain, ya Bu, biasanya ada anak yang memang tidak bisa dibilangi, tidak bisa dikasih tahu. Nah, itu pasti ada sendiri tips dan tips bagaimana menaklukkan hati anak seperti itu di buka. Itu sudah salah satu bentuk pemberian pendidikan berlaku pada anak. Jadi kita menyesuaikan dengan anak itu. Nah, ini ada trilogi pendidikan Hajar Dewantara. Kira-kira apakah trilogi itu? Ada yang tahu? Saya spill trilogi. Ya, kemudian lanjutnya apa? Kemudian Handayani. Nah, apakah benar? Kita cek. Nah, benar. Jadi trilogi pendidikan menurut Hajar Dewantara itu adalah ing Ngarso Sutulodo di depan memberi contoh, kemudian ing Madya Mangunkarso di tengah membagikan semangat, kemudian Tut Wuri Handayani adalah di belakang kita memberikan dorongan. Kita ada di posisi mana sekarang? Posisi depan, tengah, atau belakang? Bapak Ibu masing-masing. Ketiga-tiganya seharusnya. Apakah sudah? Belum. Nah, apakah sudah? Nah, itu Bapak Ibu yang bisa menilai dari diri masing-masing. Berikutnya yaitu nilai guru. Sebenarnya ini tidak hanya untuk nilai guru penggerak, jadi semua guru itu diharapkan memiliki nilai-nilai ini. Yang pertama adalah berpihak pada murid. Ya, yang tadi saya sampaikan, berpihak pada murid itu memang kita harus memiliki Bapak Ibu. Jadi sekarang kita tidak bisa mengeneralkan semua anak dengan satu perlakuan yang sama. Itu setiap anak membutuhkan perhatiannya masing-masing. Yang kedua adalah reflektif. Reflektif itu artinya adalah bercermin, terus peka. Apa reflektif? Kira-kira mau Pak Sofi? Reflektif? Oh, refleksi ya. Jadi sebagai seorang guru, bagaimana kita itu selalu secara kontinu merefleksi diri. Saya ini kurang apa sih di kelas? Saya memperlakukan anak seperti apa, kurang apa yang harus saya perbaiki, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah mandiri. Mandiri dalam hal ini adalah Bapak Ibu mampu memiliki kemandirian ataupun mengembangkan potensi dirinya secara sadar tanpa paksaan. Itu salah satunya. Jadi sesuai dengan slogan kita, bekerja tanpa disuruh, disiplin tanpa diawasi, dan bertanggung jawab tanpa diminta. Itu merupakan salah satu cerminan dari mandiri. Selanjutnya adalah kolaboratif. Kolaboratif otomatis kita sebenarnya di sini ini kita juga salah satu bentuk kolaboratif. Kita bekerja sama bagaimana sama-sama kita menyusun untuk merencanakan pembelajaran yang lebih baik. Dan yang terakhir adalah inovatif. Nah, inilah yang sering digagas oleh Bapak Kepala Sekolah. Ayo kita sama-sama berinovasi. SMK, PK, gurunya juga harus berinovasi, tidak hanya sekolahnya, gurunya pun harus inovasinya lebih keras lagi. Kalau kita tidak inovasi, otomatis kita akan ditinggal. Ya. Kehadiran kita di kelas, misalnya kita setiap hari ngajar hanya membawa buku, membawa marker, kemudian mengajarnya hanya mencatat. Terus ada lagi guru yang datang sekarang membawa game. Membawa game di laptop, ada mainan itu menggunakan kuisis. Kemudian ada lagi datang membawa kertas manila gulungan. Mana kira-kira yang lebih disukai anak? Otomatis Bapak Ibu guru yang lebih inovatif, karena anak itu selalu ingin yang berbaru, yang kekinian. Jadi guru-guru memang kita diminta untuk selalu berinovasi. Kemudian untuk peran guru penggerak, jadi peran guru penggerak ini sebagai informasi bagi Bapak Ibu. Oh ya, ini kenapa saya
pasang foto dari Bapak Ibu semuanya. Jadi saya harap Bapak Ibu di sini adalah punggawanya SMK, ya, Bapak Ibu Wakar dan Kepala Program punggawanya SMK, sehingga harapan saya pribadi, nilai-nilai ini semua mulailah Bapak Ibu terapkan seperti itu. Lanjut untuk peran guru penggerak, itu yang pertama. Kenapa ya Pak? Kok seperti itu terus Pak? Error. Jadi harus dilepas dulu. Nah, peran yang pertama, peran guru penggerak yang pertama adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah menjadi coach bagi guru lain. Dan yang ketiga adalah mendorong kolaborasi. Yang keempat, mewujudkan kepemimpinan pembelajaran. Dan yang kelima adalah menggerakkan komunitas praktisi. Nah, di situ ada foto Bumi tidak ada, Bu Ani juga tidak ada, Bu Uci terdepan. Nah, jadi di situ ada foto kita telah mengikuti serangkaian berpuluh-puluh workshop, ya tahu Ibu, berpuluh-puluh workshop dalam program PK. Harapannya apa? Harapannya, jadi setelah kita mengikuti kegiatan workshop, kita dapat berbagi kepada teman yang lain. Kita dapat membagikan materi, menjadi coach bagi teman-teman yang lain yang memang belum mendapatkan keuntungan yang sama seperti kita. Begitu. Nah, berbicara nilai dan peran guru penggerak, sekarang sebenarnya kita akan kembali difokuskan kepada sebuah visi. Jadi tujuan diskusi pada pagi hari ini menjelang siang, jadi mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid. Ya, jadi visi yang arti di sini adalah visi kita Bapak Ibu, visi dari masing-masing pribadi Bapak Ibu terhadap murid di masa yang akan datang. Sudah pasti semuanya memiliki visi. Sebenarnya bukan visi tertulis Bapak Ibu. Jadi pasti Bapak Ibu punya gambaran murid seperti apa sih yang saya inginkan, yang saya bayangkan di masa depan seperti apa. Nah, sebelum kita membicarakan visi, nah ini. Jadi di sini ada menyusun kalimat rumput. Apakah terlihat? Tidak terlihat? Enggak. Oh, kan salah. Jadi untuk mewujudkan visi, jadi di sini ada kuis Bapak Ibu, bukan kuis, sebenarnya ada games mengisi kalimat rumpang. Rumpang itu artinya adalah bolong, kosong. Jadi bisa dibagi dulu. Ibu Ali, enggak sedikit sebenarnya. Monggo. Alat tulis bawa Bapak Ibu, bawa, nggak usah khawatir. Saya sediakan buat marker. Saya sediakan buat marker. Panitia ujian asetnya banyak. Nah, jadi silakan Bapak Ibu membayangkan nggak usah sudah langsung argumen dari Bapak Ibu. Jadi di poin 1 kita memimpikan murid-murid yang titik-titik. Saya ulang kembali. Jadi di poin 1 kita ataupun saya memimpikan murid yang seperti apa? Monggo dituliskan. Mungkin Pak Cis punya keinginan muridnya ahli teknik. Monggo disampaikan aja pakai komputer Pak. Jadi supaya nanti terlihat dari jauh. Satu lembar, satu kalimat juga tidak apa-apa. Nanti poin kedua ganti kertas lagi boleh. Kita memimpikan murid-murid yang apa ya? Satu lembar, satu tulisan boleh, ganti kertas boleh. Kok ditutupi? Sudah? Pak Sofi? Sudah? Mungkin toh? Ngomong sepeda ya. Kita memimpikan murid-murid yang Bu Budi sudah? Satu poin? Ada
lagi tambahan? Ya, Bu Ari penuh. Ini Bu, kertasnya lagi ada. Mimpi tadi di sebelah mana? Nah. Sudah? Semua sudah menulis? Boleh ditunjukkan ke depan, ke arah sini. Bu Fuji menginginkan murid yang kuat mental. Dari perhotelan, Bu Ari menginginkan murid yang setelah lulus langsung direkrut Dudi jadi pemimpin di Dudi. Amin. Ini kerennya Bu Mas. Pak Ahmad menghargai, Pak Ahmad memimpikan murid yang menghargai dan menghormati orang lain. Kemudian dari TKNO mudah diatur saat jam praktik atau di bengkel dan gak baperan. Ini pengalaman mengajar. Anak laki-laki ada Bapak yang baperan? Oh banyak. Pak Asrofi hanya singkat taat. Pasti Bapak Ibu memiliki alasan dibalik itu semuanya. Oh iya, belum dibaca. Inovatif, kreatif, disiplin, berbakat. Nah ini kalau program dan inovatif ya, otomatis menunya akan sudah pasti mie rebus dan goreng. Nah, tuh. Jadi tidak bisa kemana-mana. Nah, satu pertanyaan sudah. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Kita percaya atau saya percaya bahwa murid adalah, kita percaya atau saya penjenengan yang menulis, murid adalah titik. Wis bayangkan sudah. Monggo. Kita percaya bahwa murid adalah titik. Jadi tadi kan Pak Ajis kan memimpikan murid yang dia ketika di kelas dia tertib, mudah diatur. Nah sebenarnya kita itu percaya bahwa murid kita adalah, nah itu cara menyambungkannya. Pak Ahmad sambung? Oke, ditutup dulu. Kita percaya bahwa murid adalah, Bu Ari percaya bahwa murid itu sebenarnya seperti apa? Ya, kita sekarang bawa. Ganti kertas dan bawa bunga. Sudah semuanya? Sudah? Mulai dari Pak Asrofi. Kita percaya bahwa murid adalah apa Pak? Alasannya adalah anak didik. Kita percaya bahwa murid adalah anak didik. Oke, alasannya karena kita percaya bahwa siswa adalah anak didik. Ya. Kenapa saya tuliskan anak didik? Karena siswa itu ibarat anak kita sendiri. Bagi yang sudah punya anak, buku tidak boleh, hari nggak boleh. Maka kita perlakukan anak itu seperti anak kita sendiri, dan perlu kita beri pendidikan yang mampu mengarahkan dia untuk masa depannya. Maka anak seperti anak kandung kita sendiri, didik adalah anak yang perlu kita arahkan untuk masa depan. Terima kasih. Nah, kita geser. Monggo Pak Ahmad. Kalau Pak Ahmad apa Pak? Anak dalam rangka untuk masa depan. Oke, kemudian dan
mampu memberi manfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Ada Karena dengan pernyataan ini insya Allah akan membangkitkan semangat anak-anak juga dengan inovasi dan kreasinya, dengan ide-ide dan sebagainya, dengan kita beri kepercayaan bahwa kalian adalah pemimpin masyarakat, baik untuk sendiri maupun untuk yang lain. Dan sesungguhnya orang terakhir itu adalah sejatinya adalah untuk jadi pemimpin. Betul. Jadi dari mana adalah anak itu insya Allah menjadi calon pemimpin di masa depan, di 10 tahun mendatang, di 20 tahun mendatang. Anak-anak yang saat inilah adalah yang akan menggantikan posisi pemimpin di. Saya isi buku. Oke, mau lanjut. Ini ayo lanjut. Pak Ajis percaya bahwasanya Karena itu mudah diatur dan bisa tertib saat dididik juga. Karena ini kepada gurunya masing-masing Bu. Karena ini saya melihat, saya sebagai Kapolri, saya menganalisa dan saya melihat secara langsung ada beberapa guru. Ini di guru kita sendiri ada di guru yang lain. Ada bahwasanya ada yang tidak bisa mengondisikan kelas. Ada waktu praktek itu anak beli sego nasi, beli pentol. Nah, itu kan tergantung dari gurunya masing-masing. Di sini saya menerapkan bahwasanya siswa atau murid itu mudah diatur. Kalau dari saya, itu anak-anak bisa saya kondisikan. Saya modelnya kalau ngajar itu keras, bawaannya engkol, terus sapu. Kalau enggak itu gudeg dari satpam itu saya bawa, saya oper kalau beli pentol, beli jeruk. Jadi itu siswa itu mudah diatur. Itu ya seperti itu. Kalau dikasih kan nggak kelihatan. kan kita nggak di depan ya. Jadi itu mungkin mudah diatur dan bisa tertib secara dipegang tergantung gurunya. Waktu jam siapa itu. Jadi dari Pak sendiri mempercayai bahwa anak itu sebenarnya adalah mudah diatur tergantung siapa yang mengkondisikan. Lanjut ke Bu Mei yang paling kalem. Menurut saya itu anak itu mempunyai minat dan harapan. Belum paham tujuannya kemana. Karena kan dilihat kan kalau anak sekarang tujuannya sekolah dia akan bersiap sama siapa. Ada yang disuruh orang tuanya, ada yang sesuai minat masuk dibuka. Jadi kalau dibuka itu biasanya anak-anak saya arahkan sebelum praktek mencari contoh planting saat praktek. Jadi pas waktu lapangan selesai itu anak-anak sudah mempunyai konsep planningnya sendiri. Jadi Bu Mei mempercayai bahwasanya anak itu sebenarnya sudah memiliki kreativitasnya masing-masing. Hanya bingung bagaimana cara mengeksekusinya. Lanjut dari AKL, kalau nomor 2, kita percaya bahwa adalah anak yang butuh perhatian gitu. Hampir sama dengan Pak Aswafi sebenarnya, meskipun saya belum punya anak ya Bapak, tapi semenjak saya menjadi guru itu kok saya dipaksa merasa harus mengopeni anak-anak gitu. Nggak tahu ya. Jadi saya ingin berusaha bisa dekat dengan anak-anak sebagai guru, orang tua atau teman gitu. Karena kalau didekati sebenarnya ya mereka itu manut gitu karena kita. Ya, jadi dari Bu Puji mempercayai bahwasanya anak itu adalah butuh perhatian. Mulia sekali sebenarnya bapak-bapak, ibu, bapak dan ibu ini semua. Terakhir Bu Ari, monggo dibacakan. Bu Ari mempercayai bahwa murid adalah anak yang dititipkan oleh Allah untuk menuju surga, yang harus dididik dengan baik dan penuh kesadaran untuk menuju kesuksesan. Amin. Penutup kalimat pamungkas dari 1, 2, 3 kalimat yang dibuka dengan yang paling bijaksana. Anak didik dan adalah titipan dari surga dari Allah. Dari Allah Dari Allah menuju surga, kemudian untuk mencapai kesuksesan. Itu. Jadi sebenarnya Bapak Ibu itu memiliki harapan, memiliki anak-anak. Sebenarnya anak-anak itu akan menjadi seperti apa? Gak apa-apa Pak. Berarti Bu Ari mau percaya anak-anak itu seperti itu. Nah, berikutnya kertasnya masih banyak? Masih. Nah ini yang ketiga. Di sekolah kita mengutamakan
di sekolah saya atau kita mengutamakan spidolnya mati ya Pak. Di sekolah kita Pak Asrofi nggak boleh nyentuh. Ada lagi kertasnya. Di sekolah kita mengutamakan sudah. Jawabannya apa? Kalau dari Pak Ahmad adalah pelayanan pada peserta didik. Oke. Kemudian dari Pak Aziz aspirasi atau usulan. Jadi menampung aspirasi dari siapapun. Attitude. Apa tadi pertanyaannya? Di sekolah kita mengutamakan attitude. Oh iya betul. Kita mengutamakan murid. Prinsipnya adalah berpihak pada murid. Kemudian pelayanan dan komunikasi yang baik sama dengan Pak Ahmad. Terakhir dari Pak Asrofi, kebersamaan. Nah, semuanya sudah terangkum. Jadi gambaran di sekolah kita itu seperti ini sebenarnya. Harapannya kita mengutamakan kebersamaan, kita mengutamakan pelayanan, bagaimana kita bersikap kepada seluruh warga sekolah, baik itu dari internal maupun eksternal. Kemudian kita juga bagaimana memberikan pelayanan terbaik pada murid. Dan tadi adalah dari Pak apa? Aspirasi atau usulan kita menerima masukan. Sungguh mulia sekali mimpi kita ya Bapak Ibu. Kemudian ini masih banyak, masih tinggal 2. Kita warga sekolah itu yakin bahwa titik. Belum muncul. Kita atau saya warga di sekolah ini yakin bahwa apa kira-kira kita ini yakin bahwa sebagai warga sekolah kita yakin bahwa kita warga di sekolah ini yakin untuk bisa, satu kata maknanya sangat dalam. Sudah Fuji, tidak ada yang sia-sia. Pak Rahmat, jadi kita sebagai warga sekolah ini yakin bahwa mampu terus dari Ibu Mei, kita sebagai warga sekolah yakin untuk bahwa akan berhasil sukses di masa depan, tidak ada yang sia-sia. Kemudian Bu Adi masih menulis, Pak Haji tadi sudah bisa. Kemudian mampu memberi manfaat untuk orang lain. Pak Asrofi masih mencari inspirasi. Hidup. Ini kalau bahasanya pendidikan ini mesti perlu tanda tanya. Kenapa untuk Bapak juga pendidikan? Hidup. Alasannya adalah Bapak hidup. Biasanya menarik dengan yang ditulis Pak Asrofi. Hidup. Kita sebagai warga sekolah harus meyakini bahwa kita ini sebagai manusia hidup. Kalau nggak hidup, namanya bukan warga sekolah, warga kuburan. Dan hidup itu harus dibuktikan dengan sebuah pergerakan. Saya mengajunya al-hayatu hiyal harakah. Hidup itu adalah gerak. Barang siapa yang bergerak maka dia hidup. Yang tidak bergerak maka dia mati. Warga sekolah di sekolah ini harus meyakini bahwa dirinya hidup dan bergerak untuk anak-anak. Kalau itu Bapak Ibu. Kalau tidak mau bergerak, tidak mau bersama dengan anak-anak, tidak mau mendampingi anak-anak, tidak mau mendidik anak-anak, jangan berada di lingkungan sekolah ataupun mengenai ya, kalau saya mengenai dengan ucapannya Pak Asrofi ini mengenal sekali. Jadi kita
meyakini sebagai warga sekolah itu harusnya hidup untuk bergerak sesuai dengan jargon dari guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan gitu Pak. Oh, lagi masuk. Hidup atau sadar Pak, sekarang diganti, betul? Tetap hidup. Oh, hidup. Harus hidup. Kemudian yang terakhir, kita dan warga sekolah ini paham bahwa ini sebenarnya pertanyaannya hampir mirip. Jadi kita dan warga sekolah ini paham bahwa titik. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa masih penggelapan, silakan. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa sudah terjadi tulisan. Pak Sapi, saya baca dulu. Pak ini penuh pertanyaan. Kenapa Bapak? Guru dikatakan guru harus jadi sumber inspirasi. Pak Aziz dulu, terus saling membutuhkan. Benar, ini yang paling biasanya adalah sesuai dengan dawuh Abah, ngopeni umate Kanjeng Nabi. Ya, kita percaya bahwa kita ini harusnya ngopeni umatnya Kanjeng Nabi. Kalau Bu Adi butuh perhatian lebih. Nah, ini memandang kepada ancaman yang ada di saat ini. Sekarang terakhir dari Pak Asfaldi adalah kurang. Kenapa Pak kok kurang? Boleh lanjutkan lagi Pak? Pertama yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah tadi, kita tidak boleh merasa puas dengan apa yang kita miliki sekarang ini. Harus terus merasa kurang, belajar dan belajar. Katanya Bapak pemateri tadi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Harus selalu merasa kurang dan kurang, jangan sampai merasa bisa dan puas dengan apa yang dimiliki untuk mengembangkan inovasi. Jadi kurang terus. Kita diminta untuk kurang terus, haus terhadap ilmu. Makanya kenapa ada hadis yang menyatakan utul berlima minal hati lalati, telah berilmu lalati. Mana dia Bapak? Nah, dari ini Pak Haris masih menyusun. Kita bisa dan hebat sesuai dengan slogan SMK. SMK bisa. SMK bisa hebat. Jadi Bapak Ibu, dari ke-6 pertanyaan ini, sebenarnya secara tidak langsung ada 5. Secara tidak langsung Bapak Ibu sudah memiliki gambaran terhadap visi ataupun cita-cita dari Bapak Ibu ke depannya. Bapak Ibu sudah punya bayangan. Saya membayangkan murid idaman saya seperti apa. Bagaimana saya harus bersikap, apa yang saya percayai, apa yang harus saya ubah. Nah itu. Jadi dari ke-5 poin ini, mungkin Bu Puji mengidam-idamkan murid yang kuat mental. Artinya apa sehat mentalnya, dia berangkat ke sekolah sudah dengan hati bahagia. Apabila dia berangkat dari sekolah bahagia, otomatis di sekolah dia akan mudah menerima materi. Murid idealnya Bu Puji seperti itu. Beda lagi dengan Bu Ari. Bu Ari memiliki gambaran bahwasanya murid saya ini, saya mengidamkan murid yang bisa diterima di IPK ketika dia lulus. Berarti Bu Ari lebih mengerucut kepada kompeten dan siap bersaing di dunia kerja. Jadi gambaran Bapak Ibu, tulisan Bapak Ibu dari ke-5 pertanyaan ini, apabila ditarik benang merahnya adalah itu merupakan contoh dari visi yang Bapak Ibu inginkan. Hanya saja visi itu belum dituangkan dalam kalimat.
hanya berupa angan-angan ataupun keinginan dari Bapak Ibu dari hati yang terdalam seperti itu. Nah, lanjut berdiskusi dengan ini. Jadi sebenarnya ada visi satuan pendidikan yang mana itu merupakan visi utama kita untuk mewujudkan peserta didik. Mewujudkan peserta didik yang seperti apa itu dinaungi oleh visi dari satuan pendidikan atau visi sekolah. Adakah di sini yang tidak hafal dengan visi sekolah? Yang tidak hafal tidak ngaco, berarti semuanya hafal. Waduh, tidak hafal, Ajis ngaku, belum hafal. Jadi visi dari satuan pendidikan, visi dari SMK Busana Nusantara adalah mewujudkan peserta terus yang jadi mewujudkan sekolah. Kalau satuan pendidikan itu adalah mewujudkan sekolah yang berkualitas, kemudian terampil dan berkarakter berdasarkan nilai-nilai Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang diingat pasti ingatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika poin di depannya lupa. Nah itu. Dari sini, dari visi satuan pendidikan, kita terbitkan lagi, kita turunkan, kita breakdown menjadi visi diri. Nah, kebetulan di sini saya memiliki visi sendiri adalah mewujudkan peserta didik yang mandiri, kemudian kreatif, kompeten, dan berbudaya kerja industri. Nah, ini dasar dari sini adalah seperti apa Bapak Ibu? Jadi ini kita breakdown dulu komponen visinya. Jadi tadi saya mengharapkan, saya mendambakan peserta didik yang mandiri, kreatif, kompeten, dan berbudaya industri. Yang pertama dari kreatif dan mandiri. Kreatif dan mandiri ini merupakan salah dua, ya karena ini juga salah dua nilai dari dimensi profil belajar Pancasila. Tidak sering sekarang kita melihat permasalahan anak di kelas. Anak di kelas itu ketika dihadapkan dengan soal yang agak sulit, mereka sudah menyerah. Ya toh, ada tugas kelompok belum dipikir, belum dicoba dicerna, sudah tanya, Bu ini bagaimana? Bu ini bagaimana? Saya bingung. Nah, mentalnya tidak kuat, bisa jadi mentalnya tidak kuat. Kemudian lagi disuruh cari ide, ya cari ide terkait dengan pentas seni, mereka masih bingung. Gerak jalan yang mikir bu gurunya, sampai ada gerakan IHA seperti itu. Nah itu. Jadi kenapa? Dasarnya adalah karena anak-anak sekarang, terutama generasi saat ini itu mereka sudah maunya serba instan, sudah terkontaminasi dengan yang namanya gadget. Jadi mereka sepertinya sudah tidak terlatih untuk bagaimana berpikir kreatif dan mandiri. Entah karena tidak terlatih atau mungkin karena kurang percaya diri, karena tidak kuat mental itu tadi. Makanya saya mendambakan murid itu, harapan kami dari SMK Busana Nusantara ini adalah menjadi peserta didik yang kreatif dan mandiri. Poin berikutnya adalah kompeten. Kompeten dalam hal ini karena kita adalah dari sekolah menengah kejuruan, otomatis Bapak Ibu guru semua saya yakin Bapak Ibu mengharapkan anak-anak ini sudah pasti kompeten dalam bidangnya, yaitu mendapatkan anak-anak yang mahir. Akan ada bio yang selanjutnya. Diharapkan ya, Mas bio dan Mas bio lagi selanjutnya. Jadi sangat susah Bapak Ibu mencari ataupun mewujudkan anak-anak yang kompeten. Kemudian yang ketiga sekaligus menjadi poin yang terakhir adalah berbudaya kerja industri. Ini yang masih menjadi PR besar untuk kita semua. Budaya kerja industri itu luas sekali Bapak Ibu. Yang pertama di situ ada 5R. Contohnya adalah contoh sederhananya saja 5R. Rajin, resik, rapi, ringkas, rawat. Nah, poster sudah terpampang di mana-mana, baik itu di aula ada, di ruang kelas, setiap ruang kelas ada poster 5R. Nyatanya apa? Di bisnis center ada 5R. Kenyataannya apa?
kenyataannya pulang sekolah kondisi ruangan sudah berantakan, sudah tidak sesuai dengan SOP industri. Kalau dulu selalu didengungkan, dikembangkan bagaimana kita berangkat bersih pulang bersih, sekarang sudah mulai memudar. Tangga di situ ada 2 tangga, ada tangga naik, ada tangga turun. Anak-anak kalau kita tidak berdiri di depan tangga lewat sana, mereka pasti akan diam-diam tetap naik tangga yang tidak sesuai. Jadi harusnya tangga naik dipakai untuk turun. Akhirnya dari bawah tak berangkat dengan tenang. Seperti itu. Kemudian lagi budaya di lab komputer yang bawah ini TKJ, sepatu harus dilepas. Nyatanya anak-anak unik-unik masuk sepatunya dipakai. Di lab komputer SOP setelah menggunakan komputer dimatikan juga tidak dimatikan. Di boga mungkin membuang limbah olahan makanan di tempat sampah, ternyata tetap ditinggal di meja seperti itu. Jadi sebenarnya anak-anak kita saat ini tanpa disadari sebenarnya minim sekali kesadarannya untuk berbudaya kerja industri. Datang tepat waktu, kemudian jalan sesuai dengan jalurnya. Kalau dulu kita masih punya Bapak Ibu jalur kuning, jalur biru, Pak Acis masih tahu? Masih tahu? Bu Uci tahu masih kan? Sudah tidak tahu karena tandanya sudah hilang. Jadi kita punya jalur kuning untuk anak, untuk yang mau lewat mau masuk, dan jalur biru untuk yang mau keluar. Tangga itu warna kuning berarti untuk naik, jalur biru untuk turun, seperti itu. Dulu memang sudah berjalan, tapi sekarang sudah memudar. Karena apa? Karena kita tidak secara bersama-sama, kita tidak kompak untuk mengembangkan budaya kerja industri itu sendiri. Jadi di sini saya sebenarnya memang sangat mendambakan murid-murid peserta didik yang kreatif, mandiri, kemudian kompeten dan berbudaya kerja industri. Karena apa? Dengan budaya kerja industri, jadi anak itu kompeten itu akan dinilai di nomor 2 setelah budaya kerja industri. Di Daihatsu yang dinilai pertama akan apa? Budaya kerja industrinya. Ya, keteraturannya yang dinilai adalah itu. Jadi bukan kompetensinya dulu yang dinilai jadi nomor 1-nya, budaya kerja industrinya. Bahkan dari Bapak Kaca, Bapak Kepala Cabang Dinas, Bapak Ahmad Zainuddin mengatakan, anak SMK kalau sudah tidak tepat waktu, sudah tidak pasti akan sukses. Sudah pasti tidak akan sukses. Nah, sampai seperti itu dari Bapak Kaca menyampaikan. Jadi memang sebenarnya benar sekali budaya kerja itu sangat diperlukan, apalagi untuk sekolah menengah kejuruan. Itu masih contoh di 5R, belum di lain-lainnya. Ada 5S. Seiton, Seikatsu itu sama dengan 5R, Seiton, Seikatsu, kemudian Seiri, Seiko, Seisuke dari bahasa Jepang. Oh iya, ini ada sensei. Nah, nih. Kemudian setelah visi itu kita turunkan lagi di pernyataan prakarsa perubahan. Bagaimana kita dapat mengeksekusi atau mewujudkan visi-visi yang telah dibuat, yaitu di sini adalah meningkatkan kedisiplinan peserta didik dalam berbudaya kerja industri. Sudah pasti dengan harapan kata kuncinya adalah disiplin. Wah, ini banyak sekali nih. Jadi Bapak Ibu, dalam mewujudkan prakarsa perubahan itu, ini sebagai materi tambahan bagi Bapak Ibu, ada tahap yang dinamakan kerangka bagja. Bagja itu berasal dari huruf B, kemudian A, kemudian G, J, dan yang terakhir adalah A. B yang pertama adalah apa itu Bu? Bapak Ibu terlihat? B-nya adalah buat pertanyaan utama. Jadi yang ada di, mohon maaf saya tunjuk sebelah kanan, sebelah kanan. Jadi untuk mewujudkan visi itu ada, kita menggunakan namanya kerangka bagja, buat pertanyaan utama. Pertanyaannya supaya visi kita dapat terwujud adalah apa yang harus saya lakukan untuk dapat menguatkan kedisiplinan dalam berbudaya kerja industri. Nah itu. Jadi kita harus punya dulu pertanyaan dasarnya seperti apa untuk mewujudkan visi tersebut. Sehingga dari sini kita dapat menentukan daftar tindakan atau pertanyaannya adalah yang pertama,
dengan bertindak yang pertama adalah berdiskusi dengan pihak yang terkait, baik itu kepala sekolah, rekan sejawat, atau mitra IDK bagaimana mendisiplinkan anak dalam berbudaya kerja industri. Kemudian yang kedua adalah membaca literatur. Kita memperbanyak literatur. Misalkan kita mencari tahu referensi budaya kerja di Daihatsu seperti apa. Kemudian kalau dari hotel seperti apa, telat 1 menit menggantinya 1 jam di akhir. Misalkan seperti itu. Jadi kita perbanyak literatur bagaimana cara kita melakukan ataupun mendisiplinkan anak untuk tetap dapat komitmen dalam budaya kerja industri. Yang kedua adalah ambil pelajaran. Dari ambil pelajaran ini kita mencoba mencari informasi pihak-pihak mana saja sih sebenarnya yang telah berhasil ataupun telah sukses dalam menerapkan budaya kerja industri. Misalkan kita menggali lagi dengan Daihatsu, lagi saya mengulas tentang Daihatsu. Daihatsu ini adalah budaya kerja industri yang sangat kuat sekali. Jadi sudah tidak bisa diremehkan. Daihatsu sangat tertib. Nah itu kita harus banyak menggali pelajaran di situ. Apa yang dapat kita ambil, apa yang dapat kita modifikasi di sekolah. Berikutnya adalah G, gali mimpi. Gali mimpi ini terkait dengan bagaimana harapan-harapan kita untuk mewujudkan mimpi tersebut. Selanjutnya adalah J, jabarkan materi, jabarkan rencana maksud saya. Jabarkan rencana merupakan tahapan-tahapan yang akan kita tempuh untuk dapat mewujudkan visi yang kita susun. Selanjutnya adalah atur eksekusi. Jadi pada tahapan ini diharapkan kita semua dapat menentukan siapa yang akan membantu kita, yang akan mendukung kita dalam melaksanakan visi tersebut. Perlunya kontrol, perlunya evaluasi, semuanya ada di sini. Jadi kita mengevaluasi capaian, mengevaluasi keberhasilan visi kita. Jadi itu adalah kerangka baja. Sebenarnya sederhana Bapak Ibu. Jadi kalau visi kita tahu selama ini visi turunnya ke misi, misi turun lagi ke tujuan. Jadi dari visi untuk turun ke misi ini sebenarnya kita sudah dibantu oleh kerangka baja ini. Kerangka baja ini memudahkan alur berpikir kita bagaimana kita tidak melebar kemana-mana. Kalau memang saya menginginkan anak untuk berbudaya kerja industri, nah di baja ini kita dituntut bagaimana tahap-tahap untuk dapat mewujudkan anak-anak yang memang komitmen dalam berbudaya kerja industri. Nah itu berkaitan dengan kerangka baja. Nah, poin pentingnya adalah untuk dapat mewujudkan visi, baik itu visi satuan pendidikan ataupun visi diri, maka diperlukan kolaborasi dari semua pihak, termasuk Bapak Ibu penjenengan semua, Bapak Ibu wakil, Bapak Ibu kepala program. Jadi kita perlu kolaborasi di sekolah untuk dapat mengimplementasikan yang tadi yang kita bahas, satu filosofi pendidikan belajar dewantara yang mengatakan bahwasanya semua anak itu memiliki karakteristiknya masing-masing. Pendidikan itu menuntun, bukan untuk membentuk. Kemudian kita juga harus dapat menginternalisasikan nilai dan peran guru dan budaya positif. Inilah yang mendukung terwujudnya visi yang ada di sekolah. Jadi Bapak Ibu di sini semua sangat berperan terhadap keberhasilan visi di sekolah. Yang mana tadi sudah diwujudkan bahwasanya visi SMK adalah mewujudkan sekolah yang berkualitas, terampil, berkarakter, berlandaskan nilai Islam, ahli sunnah wal jamaah. Kita semua memiliki kewajiban untuk sama-sama mewujudkan visi dari satuan